Halo, selamat siang. Ketemu lagi di Brand Hunter Talk bareng Mas Akbar Mujahid, seorang inisiator dan founder dari Kikuk ini. Mungkin teman-teman udah kemarin beberapa lihat di Metro TV juga di payung Kikuk ini, tapi barang yang belum tahu Kikuk ini itu apa, itu dia sebenarnya Mas Akbar ini kalau istilah brandnya dia merejuvenation lagi sebuah brand yang udah tua lah kalau kayak orang gitu, pendekatan orang. Tapi yang dipilih Mas Akbar itu, Mas Akbar kan juga masih tergolong muda gitu. Nah, anak-anak muda ini kan senengannya produk-produk yang memang kekinian, produk-produk yang modern gitu. Nah, Mas Akbar masuk ke industri yang sebenarnya itu nggak begitu pride bagi anak muda, nggak ada kebanggaannya gitu. Nah, Mas Akbar masuk ke payung Tasik ya Mas ya? Ya, betul. Payung Tasik, payung gelis lah kalau lebih banyak mengenalnya payung Tasik. Nah, di sini kita akan mencoba untuk tanya atau sharing ke Mas Akbar, gimana sih waktu awal dulu Mas Akbar bangun payung gelis yang brandnya Kikuk ini itu, terus kenapa sih panggilannya ke akhirnya mengembangkan payung dengan melalui sociopreneur gitu, maksudnya kan social enterprise ya ini ya. Nah itu kenapa gitu Mas Akbar? Oke. Jadi ketertarikan saya terhadap dunia brand itu sebetulnya sudah sangat lama. Tapi mungkin saya tidak terlalu mendalami secara akademis. Mungkin kayak Mas Andi memang ekspertisnya di akademis, mengerti betul tentang metodologi dan lain sebagainya. Kalau saya itu memang pure praktisi. Jadi menjalankan saja dari berbagai macam bisnis yang dikelola, kemudian saya merasa dunia brand itu sangat menarik untuk didalami daripada dunia bisnis. Ya. Karena dengan kita mendalami dunia brand, bisnisnya tuh jadi kayak ngikut sendiri. Kalau kita belajar bisnis, brandnya harus belajar lagi nih. Nah, itu base dari experience. Kemudian ada satu point of view ketika saya 2014 hijrah dari Jakarta ke Tasik, mencari gue mau ngapain ya di sini gitu. Nah, terus saya mencoba lihat-lihat sekeliling, ada beberapa bisnis juga yang dijalankan, yang bangkrut juga, terus tiba-tiba saya ngelihat satu logo kota Tasik nih, menarik. Saya lihat di sana ada payung gelis, terus ada kayak ornamen bordir, kayak ada kerajinan anyaman. Tapi ketika saya cari, barangnya kok nggak ada. Lah, ini dia panjang di logo, kemudian saya cari artikelnya, oh ini ikon kota Tasik gitu. Ikon itu kan seharusnya kayak misalkan di Jogja apa ikonnya? Tugu kali ya? Tugu, nah, Tugunya kan ada. Nah ini nyari ikonnya payungnya Raono Mas. Iya. Di sekitaran kota nyari itu susah banget. Nah, terus muncul rasa penasaran kan, loh berarti ini something wrong nih. Nah, habis itu 2016 saya coba mulai ngegali gitu kan, apa sih payung itu ada di mana dan lain sebagainya. Oh ternyata si payung ini memang sudah mulai tersisihkan banget dibanding dengan kerajinan kayak misalkan di sini ada klom gelis. Waktu itu klom gelis masih cukup oke. Terus ada bordir klom gelis. Klom gelis itu apa? Klom gelis itu kayak sendal dari kayu gitu. Oh, teklek itu ya? Bakiak ya? Ya bakiak. Cuman dia lebih modis gitu. Nah, sama dia ada ukiran, ada bordirnya juga di penutup si sandalnya itu. Nah, itu kalah populer lah si payung itu. Nah, terus saya cari tahu lagi, ternyata memang tingkat ekonomi dari si pengrajinnya pun jauh di bawah garis kemiskinan. Bukan jauh di bawah garis kemiskinan, jauh di bawah kata mapan lah ya, sebagai satu bisnis yang dibanggakan sebagai ikon sebuah kota. Kemudian juga saya terjun lebih dalam lagi, workflow-nya juga berantakan, ekosistemnya juga berantakan, mindset para pengrajinnya pun sangat berantakan sekali. Lantas tiba-tiba muncul aja ketertarikan saya karena memang saya bertahun-tahun berkecimpung di dunia seni. Jadi passion saya tiba-tiba terpanggil gitu. Kayaknya asik nih
kalau kita benerin lagi. Oh iya, Terus Pak. Kalau dulu papinya Cherry Bell ya? ya dulu. Ya, jadi dulu saya di showbiz industry lah ya, mungkin lebih generalnya kurang berapa tahun ya, dari 2000. Profesional di showbiz industry mungkin sekitar dari tahun 2002 lah. Dari Wah, 2002 udah sampai lama ya? 2013. Lumayan lama. Nah, dari experience itu saya pengen, oh ini si payung ini kalau kita rebranding kayaknya menjadi sesuatu yang asik. Nah, saya coba ngajak teman-teman yang ada di Tasik, tapi waktu itu 2016 itu kayak ngapain sih ribet, nggak ada duitnya gitu. Terus wah ini susah lah, Iya, pokoknya iya. pemerintah juga nggak ngedukung. Saya merasa aduh nggak ada yang dengerin saya nih, saya mau jalanin sendiri. Pada waktu itu resource saya pun belum cukup mumpuni aja, ya udahlah saya pending dulu. Ya. Sampai pada akhirnya saya waktu kita ketemu di Indonesia Brand Activist Network akhir tahun kemarin, di akhir perjalanan sebelum kita ke Paxel tuh saya satu mobil sama Mas Sarto, karena waktu itu memang saya bawa kendaraan sendiri, anak-anak pipis. Terus gue ikut sama lu deh, ya udah ikut. Nah di jalan itulah sebetulnya pertama kali kita bahas lagi si Payung Gelis. Mas Sarto Oke. punya pertanyaan sederhana sebetulnya waktu itu. Bro, apa yang asik di Tasik? Spontan aja tuh, ya, memori saya nge-recall Payung Gelis. Terus saya cerita, pengrajin itu udah tua-tua gitu kan. Umurnya udah 74, sekarang yang paling muda aja udah 65 dan gak ada Waduh, regenerasi berikutnya. Iya paling kan? muda Terus 65. paling muda 65 kan. Ini kalau tiba-tiba meninggal aja kan di umur segitu kan udah sangat rentan sekali ya. Iya, Dan iya. kalau misalkan meninggal ini mau dikemanain nih si Payung Gelis gitu. Oh Iya. iya asik juga nih. Nah, terus ceritalah ngalor ngidul sama Sarto tentang si Payung ini. Begitu kita turun, bro kayaknya kita harus seriusin deh ini. Oh ya udah ayo. Saya senang sekali karena mendapatkan orang yang bisa mendengarkan sesuatu apa ya kayak unek-unek yang sudah saya simpan bertahun-tahun gitu. Ya. Kemudian habis itu kita bertemu dengan Mira Home, seorang textile designer, brand owner dari Miwa Pattern. Kebetulan juga brand ambassador dari Mercedes-Benz. Saya lihat wah powerful banget nih perempuan gitu kan. Nah, dan dia fokus di textile designer gitu. Terus kita ngobrol, gini patternnya kalau kita ganti, akhirnya brainstorming lah tentang si produk ini mau dibawa kemana. Nah, pada waktu itu, oke, kita bikin grup bertiga nih. Saya, Mas Sarto, sama Mira. Nah, terus kita ngobrol tentang konsep-konsep dan lain sebagainya, terus saya coba eksekusi satu-satu. Sehingga mereka penasaran nih untuk datang ke Tasik. Karena pada waktu itu, si Payung Gelis itu udah kita kombinasi dengan patternnya Mira. Nah, Oke. datanglah tuh teman-teman ke Tasik. Nah, habis itu dilihatlah si produknya, ternyata memang dari sisi build quality masih sangat jauh untuk berkompetisi di market yang jauh lebih besar. Ya, ya. Nah, tapi teman-teman udah ngelihat betul gitu kan, oh iya nih pengrajinnya pun sudah sangat tua-tua, regenerasinya pun ada tapi minim sekali gitu dan masih satu garis darah keturunan tuh dari yang tua-tua ke yang muda-muda itu. Nah, dari situ kita coba evaluasi kembali bahwa kita butuh perbaikan dari build quality si payungnya itu. Akhirnya kita bertemu dengan Mas Singgi Kartono dan beliau dengan sangat senang hati mau ikut di dalam Mas inisiasi Singgi yang kita. pemanggung ya? Ya, Mas Singgi foundernya dari Sepedagi dan Magno. Nah, yang punya inisiasi tentang pasar papringan juga. Nah, beliau mau bantu kita, datang juga ke Tasik, ngelihat situasi di lapangan seperti apa. Akhirnya kita bikinlah foundernya saya dan dibantu dengan 3 co-founder, Mas Harto, ada Mira dan juga Mas Sigi. Nah, dari situlah si inisiasi Kikukini ini per Januari kemarin kita coba running dengan serius. Gitu sampai sekarang. Gitu. Alhamdulillah sih. Tidak lari tapi ya kita berjalan terus, bergerak terus. Walaupun kemarin sempat COVID juga, kita coba gimana caranya struggle untuk bisa terus berjalan dengan situasi gitu, bro. Ya, oke. Kan memang lebih kerennya kan karena bukan karena bisnisnya tok ya. Kalau orang melihat Betul. cara entrepreneur kan cuan nggak sih ini investasi berapa nggak sih berapa gitu kan. Tapi kan di sini Iya, ada iya, iya. sebuah value yang beda di mana akhirnya ada sebuah model bisnis, isunya kan di situ. Model bisnis Betul. yang dapat memberikan pemberdayaan ke si pengrajin-pengrajin payung gelis ini. Betul Nah, banget, bro.
Terus waktu itu kalau boleh cerita, itu Hmm. untuk target audiensnya atau pembelinya itu udah dipikirin dari awal atau memang jalan dulu baru oh Hmm. kira-kira pembelinya ini deh itu atau memang oh kita memang pengen target pasarnya ini baru kita Hmm. susun model marketingnya atau gimana Mas waktu itu? Semua kita coba rencanakan di awal secara konsep dan strategi dan apa alur marketingnya mau seperti apa. Karena kalau kita jalan dulu, kita khawatirnya bersinggungan dengan produk development. Yang Ya, develop kemana, kita jual kemana, nggak nyambung nih akhirnya ya, kan ya, ya. kerja dua kali gitu. Betul, Nah betul. makanya kita susun dulu di awal semua brand strateginya, segmen mana yang kita tuju, targetnya. Nah kita bagi si produknya ini menjadi 3 kategori dalam 3 market yang berbeda. Satu adalah Oke. payung kerajinan Ya. dengan produk kategorinya itu adalah dekorasi. Nah, jadi development-nya nanti bisa aja ada jam dinding bentuknya payung gelis, ada lampion Oke. bentuknya payung gelis, lebih ke sana. Atau desain interior untuk daerah perkantoran-perkantoran di Tasik itu pakai ornamen si payung gelis. Mau itu dinding wallpaper-nya ataupun ornamen-ornamen hiasannya itu bisa diarahkan ke sana. Nah, output dari si payung kerajinan itu ke arah sana. Kemudian marketnya lebih di B2B, korporasi-korporasi, sehingga esensi nilai budayanya pun bisa lebih kental. Sebetulnya kalau untuk si payung kerajinan ini sebagai simbolik bahwa orang orang Tasik ini punya ini loh dan mereka menggunakannya itu di Tasik. Dan kebetulan kemarin kita dapat support juga dari pemerintah daerah untuk Ya. mengharuskan semua hotel, restoran dan kafe yang ada di Tasik itu wajib ada ornamen payung gelis di uh, Horeca itu, hotel, restoran, kafe itu. Ya, ya. Baru kemarin Untuk itu kita dapetin. melestarikan payung gelisnya ya. Betul, karena kalau orang Tasiknya sendiri udah bangga, otomatis orang datang ke sini, apa sih ini payung gelis? Pulang pengen bawa oleh-oleh kan? Nah Iya, inilah ya. fungsi dari si payung kerajinan nih. Kemudian yang kedua adalah si payung kini ini. Nah inilah yang Ya. sebetulnya kita harapkan menjadi akseleran atau sebagai Oh, oke. motor tunggangan untuk awareness yang jangkauannya jauh lebih luas. Maka Ya. produk kategorinya akan menjadi fashion icon nih. Kita Oke, kolaborasi fashion. sama Miraho, 1 tahun desainnya Mira, tahun depan itu bisa berganti, desainnya Iwan Tirta, build quality-nya juga dikombinasi sama Mas Egi pakai besi gitu kan, sehingga build quality-nya jauh lebih premium dan lebih durability-nya juga lebih panjang. Oke, Harapan berarti dia kita bisa berseri-seri ya yang desain ya? betul betul Oke. berseri dan personal banget. Jadi Berarti kayak misalkan dia ada limited signature produk ya? Misalnya 1 tahun cuma limited apa kan? product. Oh, oke, Yes, oke. betul. 1 tahun misalkan kita produksi 3.000, Avante ya gitu. udah. Betul. Nah, nanti kita Oh, pengennya misalkan yang beri Mas Ardi nih, nanti ada nah, signature-nya tuh apa buat Ardi Setio gitu. Nah, kita kasih sesuatu yang jauh lebih personal dan keharapan kita ini kita harapkan bisa menjadi satu simbol untuk para perempuan yang memang sudah mapan secara status sosial tapi punya jiwa sosial yang tinggi dan kepekaan terhadap budaya yang tinggi. Nah, statusnya ini adalah punya payung gelis. Kayak misalkan saya pengusaha sukses, statusnya adalah ya, punya jam tangan Rolex. Nah, kalau perempuan ya, yang sukses dan punya jiwa sosial yang tinggi, nah statusnya adalah harus punya payung gelis ini. Gitu. ya, Karena sebagian penjualan ini kita berdayakan kembali kan, maka secara profit marginnya harus tinggi karena kita akan kembalikan lagi ke pengrajin. Kemudian ya, kemarin Mas Singgi juga menginginkan bahwa sebagian penghasilan dari si payung kita itu kita buat untuk penanaman kembali pohon-pohon yang udah kita tebang tuh. Jadi ya, secara alur produksi di sana juga lebih tertata lah gitu. Nah, yang satu lagi Mas Ardi, ini sebetulnya goals yang kita kejar, ya. yaitu payung pusaka. Nah, payung Oke. pusaka ini kita harapkan menjadi konten untuk sebuah desa wisata atau destinasi wisata. Jadi Oh, jadi sebetulnya payung gelis ini mempunyai ritual sakral nih dalam pembuatannya. Jadi nggak semata-mata dibikin begitu aja. Dia harus nebang kayunya itu harus di malam Jumat. Kayunya juga spesifik tuh. Nama kayunya adalah jangkurang. Ada tata cara dan kayak ada gitu-gitunya deh ritualnya yang lah ya. ritualnya lah dan itu sakral banget kayak bikin keris gitu loh Mas. Ya, 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 Gitu ya, kan. ya. Nah, 1 tahun itu mungkin hanya akan 10, ada 5 atau 10 atau mungkin bahkan 3 gitu kita nggak tahu karena memang kayunya yang sangat langka dan prosesinya yang sangat panjang. Nah, ini yang akan kita harapkan menjadi
warisan budaya yang bisa dibeli oleh para kolektor benda benda seni atau sejarah atau benda-benda yang memang ada kaitannya dengan ritual budaya gitu. Nah, target mereka di sana. Maka harapan kita pengen package itu dalam satu koper, ada cerita dalam bentuk filmnya juga, kemudian kita bundling dengan kelom gelis, dengan bordir tasik, kemudian dengan mendong anyaman tasik itu, karena itu memang satu set yang dipakai oleh para penari ketika payung gelis itu diritualkan. Jadi ada ritual tari payung gelis tuh ketika payung ini sudah selesai. Nah, kita pengen bikin dalam satu koper dan ada sertifikasi dari Dinas Budaya dan Pariwisata bahwa ini adalah warisan budaya tentang si payung gelis yang asli. Coraknya juga memang harus spesifik. Ngelukisnya juga dia ada ritualnya juga. Kayak gitu-gitu deh. Nah, inilah konten untuk si desa wisata yang kita harapkan bisa menarik para pengunjung untuk bisa datang ke Tasik melihat prosesi dari si pembuatan payung gelis. Gitu Mas, kalau dari sisi diferensiasi market. Berarti kalau aku bisa nyimpulin semakin ke atas, dia ada empat produk ya. Semakin dia ke atas, semakin ke sini produknya semakin baru itu semakin ceruk ya pasarnya ya. Semakin di semakin ke atas, semakin ke pusaka itu semakin niche market. Ya. Nah, yang di bawah nih yang payung kerajinan ini memang kita harapkan marketnya jauh lebih luas karena disinilah justru yang kita harapkan orang-orang Tasik mulai kayak punya cita-cita untuk punya profesi sebagai para pengrajin payung, karena ini akan jadi trigger untuk UKM-UKM yang ada di Tasik untuk bisa mempunyai bisnis model yang bisa mensupport tentang keberlangsungan si payung gelis ini. Mungkin nanti akan ada yang jualan kaos payung gelis, tapi nggak apa-apa gitu kan. Atau jualan gantungan kunci payung gelis, tapi it's all about payung gelis lah. Pokoknya kalau ada di daerah produk yang si payung kerajinan ini. Karena kan tujuannya memang untuk dekorasi atau aksesori gitu. Jadi kan itu kemungkinan untuk co-branding juga ya, suatu saat nanti ya. Iya, betul. Betul. Sekarang kan misalnya kayak piring jago sama kaos. Jadi co-branding kan. Iya kan? Sebenarnya kalau ngomong nggak nyambung ya nggak nyambung, tapi ya nyatanya juga bagus juga gitu kan. Juga co-brandingnya. Nah, itu yang memang cerdiknya di situ. Karena gini, kebanyakan UKM itu nggak senang dengan pasar yang ceruk, pasar yang sangat niche itu nggak senang. Dia senang pasar yang luas gitu. Jadi katakanlah payung gelis gitu. Dia pasti akan cenderung untuk ya udah berapa pengrajin ini dijual harga murah tapi bisa banyak. Rata-rata gitu. Nah, betul. Dan itu kebiasaan dari dulu sampai sekarang, Mas. Iya. Di Sosiopreneur kan nggak bisa bunyi ya di situ ya, karena harus ada margin per unitnya tinggi kan. Iya, betul. Nah, itu yang kerennya di situ. Jadi memang ini bener-bener merombak image dari si payung gelis ke segmen yang sebenarnya multi segmen ya, ada yang middle low class ada, middle low, middle up, sampai high end juga ada kan. Betul. Mas, kalau kita agak beralih ke ini kan nggak mungkin ya. Saya kan juga Sosiopreneur. Pasti di dalam Sosiopreneur ada model untuk ada namanya misalnya marketing partner, ada namanya production, ada si funding partner gitu. Nah, sulit nggak sih waktu itu meyakinkan kepada funding partner untuk akhirnya value ini memang benar-benar punya punya nilai tersendiri ke depannya nanti itu. Challenge-nya di mana, Mas? Oke. Untuk mencari funding partner itu gampang-gampang susah. Kenapa gampang? Karena ceritanya menarik. Base ceritanya adalah para pengrajin yang sudah tua dalam satu taraf kehidupan yang memang miris. Kemudian kita pengen meningkatkan kesejahteraan para pengrajin ini dan kemudian melakukan regenerasi. Itu cerita yang menarik sebetulnya. Tapi pertanyaannya, marketnya ini sudah siap atau belum? Nah, keraguannya muncul di sana. Maka yang kita lakukan adalah menyelesaikan produk development tahap pertama, bahwa produknya ini sudah marketable. Nah, kebetulan kemarin kita di awal kita dapat kerjasama funding dari bineka.com. Nah, kita presentasi di sana, kemudian kita coba jahit karena mereka ngejar traffic, kita coba jahit kurang lebih seperti ini buat gambaran teman-teman kali ya yang ingin ngelakuin kerja sama funding.
karena kita punya cerita pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat UKM, maka kita coba jahit di Coba sisi bahan agak baku diulang coba, tadi kepentingan mereka keputus dari Mas. traffic. Nah, mereka oke. Oh, Jadi kepentingan kita itu kan ada di sisi apa namanya produksi bahan baku. ya, Kepentingan mereka itu ada di sisi traffic dan merchant. Nah, ya, maka kita coba, oke, kita punya beberapa merchant yang bisa kita punya beberapa vendor yang biasa supply bahan baku ke kita untuk kita ajakin menjadi merchantnya mereka, ya, gitu. Oh ya, oke juga nih. Jadi kita sama-sama ngebentuk ekosistem yang pada akhirnya kita pun dituntut untuk sama-sama ada di era 4.0 kan. ya, Nah, UKM apalagi pengrajin payung kan mana mana melek hal-hal seperti itu kan, mereka tahunya ke hutan potong kayu. Nah, kita coba jembatani nih gitu. ya, 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 Karena ya. kan di era testing market itu 4.0 buat kita kan membantu sekali ya, database Ya, konsumen, behavior-nya juga kita bisa dapat, ya, geografisnya juga kita bisa more akurat gitu. Nah, kita coba kerja sama-sama bineka.com untuk sprint payung yang kemarin kita buat, dan akhirnya kita mendapatkan spesifikasi marketnya ketika kita lakukan market fit analysis, ini bisa kita petakan jauh lebih lebih spesifik gitu kan, makanya ya. keluarlah tadi produk pembagian produk dengan 3 produk kategori tadi itu Kategori setelah pasar. kita testing market, betul. Nah, Oke. mungkin seperti itu sih ya, kesulitannya dan juga kemudahannya. Kalau dari sisi saya, kemudahannya itu selalu bisa didapat apabila kita punya cerita yang punya value dan memberikan dampak. Nah, buat teman-teman Ya, juga yang ingin meyakinkan para kerjasama dari sisi funding, value dari sisi dampaknya dulu nih yang biasanya mereka lihat, dan biasanya itu harus sesuai juga dengan visinya mereka. Jadi hmm, kita cari tahu aja dulu, misalkan saya misalnya Bineka itu mau ngapain sih? Oh, Bineka itu adalah platform yang Indonesia banget nih, peduli ya, banget sama UMKM. Nah, maka kalau kita kasih value tentang cerita si UKM yang kita mau bantu berdayakan, maka secara panggilan hati mereka pasti mau. Itu ya, jadi twist pertama untuk kita dapetin attention mereka. Nah, kita betul. finishing dengan satu model kayak take and give benefit gitu. You Ya. kasih saya bantuan dana, saya kasih resource kita dalam bentuk vendor yang bisa mereka jadi merchant, atau kita sama-sama testing market dan lain sebagainya lah. Baru kita kunci di situ. Jadi Itu sama-sama sih win-win ya. win-win lah gitu kan. Kita dapat bantuan dan mereka dapat benefit dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau jadi sociopreneur itu eh, ya mungkin kita sama-sama mungkin satu industri gitu ya. Yang Ya, sociopreneur itu nggak melulu memang, kan gini, banyak yang punya value bagus tapi nggak bisa, ya, ya kita tanda kutip memonetize lah. Tuh. Kalau betul, itu betul. nggak boleh kata monetize ya apalagi sulit gitu. Itu pendekatannya mungkin memonetize semuanya. Membedakannya kan Betul, di betul. sini. Kalau entrepreneur murni dia nggak pikir ada namanya impact sosial. Tetapi kalau LSM dia nggak mikir namanya profit. Nah kita kan ada di Ya, irisan itu tuh. Kita harus yes. jalan pakai profit tapi kita ada making impact-nya. Nah di Ya. situ memang Dan isu value kan nggak jadi nggak cuma itu toh. Dia harus ya, memahami kebutuhan partner dan modelnya ya Mas ya. ya, betul, betul. Dan saya punya cerita menarik tentang hal ini, Mas Hmm. Ardi. Di dalam sociopreneur itu kita harus pintar juga nih melakukan pendekatan terhadap masyarakat atau teman-teman yang ingin Ya, kita berdayakan. oke. Sisi psikologi dan merubah mindset itu adalah kunci utama bagaimana kita memainkan peran untuk pemberdayaan masyarakat ini. Oke. Nah, kalau kita sambungkan dengan si sociopreneur ini, maka sociopreneur ini harus berbisnis kan, Ya, dengan memberdayakan teman-teman kita ya, dalam artian yang positif ya, pemberdayaan yang positif. Nah, saya ketika si Kikukini ini berjalan melakukan pendekatan, kemudian mereka tahu saya akan berbisnis, saya dimusuhin satu kampung, Mas. kenapa itu? Kampung para pengrajin itu. Kenapa? Karena mereka takut saya merebut marketnya mereka. Jadi kita kayak Oh, kayak datang mau ya, ya, memonopoli pasar, ya, kemudian kalian nanti jadi pekerja kita. Nah, itu adalah salah satu kayak kayak hal, mungkin kalau teman-teman ada yang lagi mengerjakan hal serupa dengan saya, itu adalah satu hal yang 80% itu pasti terjadi tuh.
gitu, Kena mental dimusuhin blocknya karena ya. betul, karena ngerasa, oh siapa kamu, oh, ini pasti mau jadi saingan kita, kompetitor ya. Padahal kalau kita jelaskan lebih detail, itu tidak sesederhana itu. Jadi pada intinya, teman-teman, berbisnis di dalam pemberdayaan itu memang harus. Kenapa? Karena Ya, kita harus mandiri gitu. Kalau kita ya, nggak berbisnis atau kita nggak memonetize dari keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan, dari value-value yang sudah kita create, maka kita nggak akan bisa mandiri. Selamanya kita begini terus ya, gitu ya, kan. ya, Ya kan? Sementara kita menggabungkan antara social impact dan entrepreneur. Nah, ya, entrepreneurnya ini untuk membuat sesuatu menjadi mandiri, sosionya ini harus memberi dampak. Nah, ya, seperti kata Mas Ardi bilang tadi, kita ada di tengah-tengah antara si LSM sama entrepreneur ini. Nah, ini ya, tricky sih. Jadi ya. memang nggak semudah yang Dibayangkan. kita obrolin sekarang Iya, ini. iya. Memang kalau Iya, orang bisa bayangin, aduh, kan sekarang berbondong-bondong jadi socialpreneur gitu. Di iya, iya, benar, benar, kalau benar. ditanya-tanya tuh gimana sih bisa kok bisa sih punya ide yang orang lain nggak Ya, pikirin bisa ya, akhirnya jadi uang ya, gini-gini. Sebenarnya isunya bukan punya dapat uang atau enggak, sebenarnya apapun bisa jadi uang gitu. Ya ya, ya. tinggal Setuju, setuju. tinggal apa ya basicnya si sociopreneur itu dalam peka aja. Oh kira-kira ini Ya, butuhnya modelnya kayak gini. Dia kuat enggak? betul, Kalau betul. nggak nyambung ya aneh kan. Misalnya pemberdayaan payung untuk ditawarkan ke mana perusahaan yang itu nggak nyambung sama sekali ya itu jadi Iya, iya. susah gitu kan niche-nya nggak ketemu gitu. Betul, betul, betul. Nah, kadang si kalau mungkin saya itu menemukan payung itu existing produk kan, kayak Ya, kayak oh ini produk yang sudah ada, kemudian kita remake atau kita rebranding sehingga secara citra dan build quality juga lebih bagus. Jadi sebetulnya saya tidak meng-create produk baru, ya, hanya meremake aja lah secara kasarnya kan begitu. Kemudian payung ini adalah milik orang Tasik, milik para pengrajin Tasik. Nah, saya merubah mindset dan ekosistem bisnis dari si para ya, pengrajin ini. Nah, yang saya lakukan itu seperti itu. Tapi mungkin kalau teman-teman, wah itu susah banget ya di tempat saya nggak ada. Sociopreneur itu tidak melulu harus seperti saya atau seperti Mbak Ratna yang bersama orang-orang difabel gitu, nggak ya, seperti itu juga. Intinya adalah bagaimana caranya kita memberikan social impact kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Misalkan contoh, ada salon yang memang salon keliling tapi memberdayakan janda-janda atau anak yatim piatu untuk menjadi para capsternya. ya, ya. Itu bisa jadi sociopreneur ya. Jadi kita Oh, coba buat jauh lebih sederhana gitu. oh capster ya. Aku mau Ya. nimpalinya beda ya. Ya apa tuh? Saya sudah bisa membaca arus pikiran jadi. Iya, 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 iya. Emang bener-bener. Kalau udah jadi sampai apa ya, udah bisa memonetasi enak ya. Semuanya emang kayak Ya, ya, gitu. ya. Kayak jadi Ya, sociopreneur juga enak, jadi YouTuber juga enak. Kalau udah bisa jadi monetis. Tapi kan menuju ya. situnya kan ya ngap-ngap juga kan. Kadang nggak ada Waduh. bulanan, kadang ya itu tuh. Waduh. Itu yang jadi nggak Justru gampang. jauh lebih berat daripada entrepreneur, Mas Ya, Bro. ya, Entrepreneur itu kan di awal kita sudah set up forecasting dan lain-lain sebagainya, kemudian kita ya, jalanin bisnis plan itu dan gimana caranya di awal bulan pun kita udah bisa memonetize ya, sehingga kita bisa punya cash flow lah. Nggak ya. usah ngomongin untung deh, punya cash flow aja. Di sociopreneur itu bisa berbulan-bulan nggak ada Iya, cash flow itu. Waduh, gila berat banget. Pendekatan itu cost semua loh. Kita iya, pergi ke betul. sana kan di waktu, wah itu kan cost semua. Kemudian kita coba rangkul mereka, misalkan kalau di sisi saya yang saya kerjakan kan, bahan baku kita support dulu, Ya, alat-alat kita perbaiki dulu sehingga mereka punya trust terhadap ya, kita. Bukan kita mau kayak mau mencekik mereka atau mau monopoli mereka, tapi begitulah cara awal dari versi saya untuk merebut hatinya mereka. Sehingga ya, ketika hatinya mereka terebut, kemudian merasa nyaman duduk dekat saya, nyaman bercerita dengan saya bisa nge-twist mindset-nya supaya kalian itu sudah lama tidak berinovasi loh. ya. Iya Pak, kita tuh akhirnya mereka nyadar gitu. Iya Pak, kita tuh gini-gini aja. Ya hidupnya begini-gini aja karena memang kalian menjalaninya pun ya begitu aja gitu. Iya. Kita lakukan perubahan yuk. Apa nih Pak yang harus kita rubah? Oke, kita build quality-nya dulu deh gitu. Produknya bisa nggak kita benerin? Masalahnya apa? Masalahnya ini Pak, kita tuh kan dipesan hari ini pesen 100, lusa harus selesai. Kan kita tuh oh berarti workflow yang nggak bagus kan. Yuk Ya, kita benerin itunya. Nah itu teman-teman kita harus sabar
gampang tuh nyari core problem yang Nah, nggak bisa kita temukan di dalam entrepreneurship secara cepat gitu. Kalau entrepreneur ya. kan oke, masalah A kita selesaiin, anak buah kita A B C D selesai. Sociopreneur nggak begitu, kita deketin, kita ngomong, waduh panjang banget. Entrepreneur mah bisa tekan bahan baku ya. Sociopreneur mah harganya kita Betul. lebih mahal. Betul. Iya kan? Harga entrepreneur udah gue John lah. Berapa? Iya Oke, benar. aku kasih 200 juta gitu bisa harga bahan baku tekan. Iya. Sociopreneur nggak mungkin kan? Terus nggak mungkin. Katanya mau bantu mas, gitu-gitu aduh. Nah, benar. Iya, iya, Nih, iya, iya. saya kalau kita saya ya, misalnya di sisi payung ini, kalau saya ngomongin as a entrepreneur, Ya, saya nggak mau dengan role model bisnis yang saya jalanin sekarang, saya nggak mau, saya rugi. ya, Nah, gambarannya begini, saya tidak membeli bahan baku, tapi biarkan mereka yang mencari bahan baku sesuai dengan standar saya, kemudian mereka olah, kemudian mereka jual bahan setengah jadi ke saya. ya. Nah, secara cost, ya saya nggak ngeluarin cost, tapi secara uang, itu sebetulnya saya bisa nekan tuh. Kalau Ya. misalkan mereka jual ke saya 30.000, Ya, kalau dengan bahan baku seperti itu dan flow-nya seperti itu, saya bisa dapat 10.000 nih. Nah, as Iya. entrepreneur, kita pasti ngambil 10.000. Tapi sociopreneur, kita harus ambil yang 30.000, men. iya. Kenapa? Karena kita menghidupi dia dan teman-temannya yang ada di bawah dia gitu. Iya, Nah, iya. diferensiasinya di sisi situ. Jadi kadang kita harus mengalah untuk sesuatu yang memang sebetulnya kita tahu ini kita bisa tekan. Tapi trikinya adalah gimana caranya nih kita harus bisa memberikan added value yang banyak sehingga cost yang kita beli, taruhlah misalkan saya beli payung itu harganya total keseluruhan itu harganya 70.000. Nah kalau saya jual 100.000 maka cost di sisi saya pun masih tertekan kan. Nah gimana caranya nih saya bisa jual payung ini adalah 210.000, maka added value-nya nih yang harus kita banyakin kan. Nah itu challenge-nya sih buat teman-teman yang mungkin Makanya nggak begitu cocok ya untuk produk-produk yang memang dia mass production, nggak cocok ya harga murah itu nggak cocok. sulit di sociopreneur kan. Sulit. Karena kan Sulit ya kayak berat, misalnya waktu aku di pisang dulu harganya berapa, di sana dia tinggal bulat, ya udah karena sociopreneur beli yang mahal gitu. Ya, Iya udah kan? benar. Gitu Benar. sih. Tapi ya Makanya- ada kepuasan tersendiri kan saat kita berhasil Waduh, dengan model bisnis itu, yang kita kreasi. betul. Ya. Dan kita punya pola dan pakem sendiri karena memang itu totally different ya dari bisnis model, kemudian cara kita mengeksekusi si bisnis modelnya, pendekatan-pendekatan dari sisi brandingnya juga kita sebetulnya punya banyak value dan achievement-nya itu belum tentu banyak orang yang bisa melakukan se-struggle apa yang kita lakukan. Itu memang kepuasan yang nggak bisa dibeli sih sebetulnya. Jadi jangan pernah nyari profit deh kalau sociopreneur. Itu goalsnya, kalau goalsnya udah nyari profit, ya you are in the wrong place, man. Iya, nah, tapi di sana bisa memberikan benefit ujungnya kan gitu kan di sana. Jadi kalau profit betul. itu ikutan saat kamu memang sudah benar-benar bisa model bisnis itu menghasilkan akan ada. Ya pinter-pinteran aja. Dan itu akan datang dengan sendirinya sih, saya selalu yakin ya kalau tentang profit ya. Selama value kita benar, kemudian kita sampaikannya juga dengan benar dan kita jujur tentang apa yang sedang kita lakukan ini, baik itu tentang pemberdayaannya, baik itu tentang produk yang memang kita buatnya, saya pikir profit itu akan datang dengan sendirinya. Tapi ya itu tadi, kita bisa mungkin berbulan-bulan nggak dapat cash flow, kayak gitu-gitulah. Ya, makanya sociopreneur juga harus paling nggak dirinya sendiri udah mandiri ya. Iya, betul. Karena nggak gitu ya mati beneran, nggak makan 6 bulan. Ya itu dia. Iya. Jadi kalau sociopreneur dijadikan sebagai core bisnis, ya boleh-boleh aja, ya kan boleh-boleh aja, nggak ada yang nggak boleh. Tapi ya mungkin harus sangat kuat sekali dari sisi mental dan juga finansial. Iya betul. Ya. Mungkin gitu ya Mas Akbar. Siap Mas Ardi. Thank you. Sukses terus buat Kiko gini dan payung tasnya. Semoga bisa tatap muka langsung nih, nggak lewat virtual terus. Iya, kita udah bosan virtual ya, kita pengen vibrasinya beda Mas. Iya beda. Kalau ketemu langsung tuh, beda banget. Kita ketemu langsung juga udah lama ya, waktu di Jakarta itu ya, radio itu ya. Iya di Jakarta awal tahun kemarin kali ya, sekitar awal tahun ya. Iya. Oke, sukses ya Mas. Cepat terlalu. Siap Mas Ardi, terima kasih banyak. Bye. Yo, bye.